Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita di kesempatan ini masuk dalam tafsir surat Al-Baqarah. Setelah sebelumnya 4 kali pertemuan kita membahas tafsir surat Al-Fatihah. Tentunya kita menyelesaikan hal tersebut atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini di waktu yang mulia ini, di pagi hari ini yang Nabi SAW katakan bahwa kita umat Islam itu diberkahi pada waktu paginya. Kita membuka amalan kita dengan mentadabburi Al-Quran, mengkaji tafsir Al-Quran, yaitu tafsir surat Al-Baqarah. Dan ini perjalanan panjang ya kalau surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah termasuk salah satu surat yang panjang di dalam Al-Quran. Kita masih membaca tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, tafsiru suratil Baqarah. Tafsir, penjelasan surat Al-Baqarah. Dan beliau katakan wahiyya madaniyah. Surat Al-Baqarah ini adalah surat madaniyah. Surat madaniyah kita sudah katakan di pembahasan surat Al-Fatihah, maksudnya adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Apakah tempatnya di Madinah atau di Mekah? Jadi kalau disebut dia adalah surat madaniyah, artinya Nabi Sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat ini adalah setelah beliau hijrah, yaitu di fase dakwah beliau yang kedua, ya, di dalam 10 tahun selama di Madinah diturunkan surat Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah ini madaniyah, itu disepakati oleh para ulama. Surat Al-Baqarah ini adalah merupakan surat madaniyah, itu disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Sebelum kita masuk dalam tafsir di sini, kita sebutkan ya keutamaan dari surat Al-Baqarah. Kita cukupkan ada 2 hadis yang menceritakan keutamaan surah Al-Baqarah secara umum dan secara khusus. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Masya Allah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, yaitu tidak dibacakan Al-Quran padanya, tidak dipakai untuk sholat sunnah bagi laki-laki. Kemudian Nabi jelaskan sebabnya. Fa innal bait, sesungguhnya rumah, alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah,
la yadkhuluhu syaitan. Itu tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ini keutamaan besar untuk surah Al-Baqarah. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah di rumah kita, itu tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ini jaminan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Artinya kalau kita membaca surah Al-Baqarah di rumah kita, iya, apakah kita baca selesai ataupun tidak selesai, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh syaitan. Rumah itu tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ini dalam hadis Nabi SAW. Ditambah lagi, di dalam surah Al-Baqarah ada ayat kursi. Kita tahu bersama keutamaan ayat kursi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ataupun ketika kita memandang ayat kursi itu dari Al-Quran secara umum. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dengan pendukung-pendukungnya di dalam kitab beliau Sahih At-Targhib wa Tarhib, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi bersabda, likulli syai'in sanam. Segala sesuatu itu ada sanamnya, ada pimpinannya, ada puncak darinya. Segala sesuatu itu ada puncaknya. Misalnya di dalam Islam syahadat itu pokok. Kemudian sholat adalah tiangnya. Puncak daripada Islam adalah jihad di jalan Allah. Kita berperang melawan orang kafir atau berperang dalam menyampaikan ilmu, ini puncak dalam agama. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Di dalam Al-Quran ada juga puncaknya. Ada juga ayat yang paling agung di dalamnya. Kata beliau, wa inna sanamal Qur'ani Al-Baqarah. Masya Allah. Puncak daripada Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah. Kenapa bisa? Wa fiha ayatun hiya sayyidu ayil Qur'an. Ayatul kursi. Pada surah Al-Baqarah ada yang merupakan pimpinan ayat dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Masya Allah. Yang mana kalau kita baca sebelum tidur kita, itu kita tidak akan didekati oleh syaitan sampai apa? Sampai pagi. Kalau kita baca dalam tidur kita tidak akan didekati oleh syaitan sampai apa? Pagi. Dan banyak lagi keutamaan surah Al-Baqarah. Masya Allah, kita hanya mengisyaratkan ini. Semoga menjadi penyemangat kita untuk mengkaji surat ini bersamaan dengan apa? Panjangnya. Iya, bersamaan dengan panjangnya. Iya. Ini sedikit keutamaan dari surat Al-Baqarah. Dari surat Al-Baqarah. Ini secara tersendiri. Dan dia memiliki keutamaan-keutamaan yang lain yang digandengkan dengan surat Al-Imran dan yang lainnya. Misalnya Nabi SAW bersabda di dalam hadis Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Iqra'ul Quran. Nabi katakan, baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu syafi'un li ashabihi yaumal qiyamah. Masya Allah. Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Orang-orang yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah, itu akan menjadi syafaat untuknya di hari kiamat. Saat semuanya ya tidak ada yang bisa membantu kita, saat semuanya lari menjauh dari kita, anak, istri, orang tua, semuanya menghindar dari kita. Yang datang membantu kita apa? Itu Al-Quran. Makanya kata Nabi, Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Fa innahu syafi'un li ashabihi yaumal qiyamah.
Karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Al-Quran itu akan menjadi syafaat untuk orang yang membacanya pada hari kiamat. Ini keutamaan, Masya Allah. Kemudian Nabi katakan, Iqra'u az-zahrawain. Bacalah dua yang sangat indah dalam Al-Quran. Dua yang sangat pokok dalam Al-Quran. Al-Baqarah wa Al-Imran. Yaitu surah Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kita tahu apa yang terjadi di hari kiamat kalau kita baca. Ini bukan hafal. Apalagi kalau kita hafal. Kita baca saja dua surah ini, Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Nabi, fa'innahuma ya'tiyan yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Tunggu. Keduanya akan datang di hari kiamat. Sungguh keduanya akan datang di hari kiamat. Seakan-akan keduanya adalah ghamamatan. Awan hitam. Seakan-akan keduanya di hari kiamat akan menjadi awan hitam. Awan hitam. Yaitu yang akan menaungi orang yang membacanya. Orang yang membacanya. Ini keutamaan dari surat Al-Baqarah. Dan seperti yang anak katakan tadi, sangat banyak lagi keutamaan dari surat Al-Baqarah. Apakah secara tersendiri atau digandengkan dengan surat yang lain. Apakah digandengkan dengan surat yang lain. Ini sebagaimana yang anak katakan dari awal, sebagai penyemangat kita. Sebagai penyemangat kita untuk membaca dan mengkaji surat yang mulia ini. Untuk membaca dan mengkaji surat yang mulia ini. Baik, kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ini Masya Allah. Ini yang kita akan baca di beberapa pertemuan mungkin ya. Kalau tidak 2 kali berarti 3 kali nanti. Itu dari ayat pertama sampai ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita akan dijelaskan oleh penulis nanti Alif Lam Mim. Dalikal kitab la raiba fih. Itulah kitab. Alkitab maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Karena pakai al. Itu al lidihni. Al yang ada dalam pikiran kita. Itulah kitab. Yaitu Al-Qur'an. Maksudnya. La raiba fih. Tidak ada keraguan sama sekali padanya. Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Karena memang ya namanya petunjuk pasti tidak ada keraguan. Semuanya isinya adalah apa? Keyakinan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu
yang beriman terhadap yang gaib. Itu ini orang-orang yang bertakwa. Mereka lah orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Itu perkara yang tidak nampak, perkara yang mereka tidak lihat. Wa yuqimunas shalah, mereka selalu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Iya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin. Yaitu hum yuqinun bil akhirah, mereka yakin terhadap hari yang akan datang, hari kiamat, hari semua orang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam min rabbihim. Kemudian Allah di ayat kelima menyatakan mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Itu orang yang tadi itu, orang yang beriman terhadap yang gaib, mendirikan salat, menginfakkan sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka, beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, beriman terhadap apa yang diturunkan ke sebelum Nabi Muhammad, beriman terhadap akhirat. Ya, mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Kemudian Allah katakan, dan mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Dua jaminannya. Orang beriman terhadap yang gaib, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada sebelum Nabi Muhammad, dan beriman terhadap hari akhirat. Dua jaminan Allah di ayat ini. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah yang akan berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hanya mereka lah yang beruntung. Di sini tidak disebutkan beruntungnya di mana, yaitu untuk menunjukkan umum. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat, beruntung bahkan di alam barzah. Orang yang beriman tadi, mereka itulah yang beruntung. Mereka itulah yang beruntung di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Baik. Qala Syekh, qala muallif rahimahullah, taqaddama al-kalamu 'ala al-basmalati wa amma al-huruf al-muqatta'atu fi awail as-suwari fal-aslamu fiha as-sukutu an tu'arrudi lima'naha min ghairi mustanadi syar'i ma'al jazmi bi anna Allah ta'ala lam yunazzilha 'abathan bal li hikmatin la na'lamuha. Wa qawluhu, sampai situ baik. Kata beliau rahimahullah, taqaddamal kalam 'alal basmalah, telah berlalu, telah lewat pembicaraan kita terhadap basmalah. Telah berlalu pembicaraan kita terhadap basmalah, iya, di surat Al-Fatihah. Beliau sudah jelaskan makna dan kandungan dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal huruful muqatta'ah, yaitu alif lam mim, itu namanya huruf yang terputus karena dibaca putus. Kita bacakan alif lam mim, kan dibaca putus. Kita baca putus. Iya. Apa maksudnya? Kata beliau, wa amal huruful muqatta'ah, adapun huruf-huruf yang dibaca putus, adapun huruf-huruf yang dibaca putus, ya ini tadi yang ana baca fi awail aswar, di awal-awal suar, berarti belum langsung membahas untuk semuanya. Ya, belum membahas untuk semuanya. Nanti sampai yang akan datang nanti, kan banyak surat yang di dalamnya diawali oleh apa?
huruf-huruf yang terputus. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa ammal huruful muqatta'ah fi awail aswar, adapun huruf-huruf yang terputus di awal-awal surat dalam Al-Qur'an, fal aslam fiha as-sukut. Masya Allah. Maka yang paling selamat padanya kita diam. Artinya tanpa kita mengatakan dan mengkaji apa ini maknanya. Karena terkait dengan makna alif lam mim, kan Allah turunkan alif lam mim. Apa maknanya? Di sini yang paling selamat kita diam. Anit ta'arudi li ma'na'ah, dari membahas maknanya, min ghairi mustanadin syar'i, tanpa ada sandaran syar'i. Tanpa ada sandaran yang syar'i. Jadi ketika kita baca alif lam mim itu ayat dalam Al-Qur'an. Kita diam dari maknanya tanpa ada sandaran syar'i. Ma'al jazmi bi anna Allah Ta'ala lam yunazziluha abasa. Bisa begitu, bisa juga yunzilha abasa. Tentunya bersamaan dengan kita pastikan, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak menurunkan secara sia-sia. Allah yang menurunkan alif lam mim, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini tidak apa? Sia-sia. Bal hikmatin la na'lamuha, bahkan ada hikmahnya kita tidak mengetahuinya. Bahkan ada hikmahnya kita tidak mengetahuinya. Lanjut. Wa qala mu'allif rahimahullah wa qawluhu dzalikal kitabu ay hadzal kitabul 'azim alladhi huwa al-kitabu 'ala al-haqiqati المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه والنفي الريب عنه يستلزم والنفي الريب enggak di tasdid nunnya. ونفي الريب عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين فهذا الكتاب مشتمل على على علم اليقين المزيل للشك والريب وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدحو لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال لأن النفي عدم والعدم المحضو لا مدح فيه. Baik, Masya Allah. Wa qawluhu, dan firman Allah, dzalikal kitabu, yaitu setelah alif lam mim Allah berfirman dzalikal kitabu, itulah kitab, ai hadzal kitab, yaitu ini kitab al-azim yang agung, kalamullah Al-Qur'an, alladzi huwal kitab alal haqiqah. Dia adalah Alkitab secara hakikatnya. Alkitab, dia adalah sumber kebaikan. Dia adalah pokok seluruh kebaikan secara hakikatnya. Al-mustamilu ala ma lam tastamil alaihi kutubul mutaqaddimin, yang tercakup di dalamnya, yang terkandung di dalamnya atas apa yang tidak terkandung dalam kitab-kitab yang terdahulu. Karena Al-Quran ini adalah mencakup buku atau kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Semuanya ada di sini, yang tidak ada dalam kitab sebelumnya. Iya. Minal ilmil azim, ada berupa ilmu yang sangat agung. Di dalam Al-Quran ini terdapat di dalamnya ilmu-ilmu besar dari semua jenis ilmu yang kita ingin dapatkan, dari ilmu-ilmu syar'i. Iya. Wal haqqul mubin, terdapat di dalam kitab ini adalah al-haq al-mubin, kebenaran yang jelas. Siapa yang ingin al-haq, kembali kepada Al-Quran. Siapa yang ingin mendapatkan pencerahan dalam kehidupannya, apakah dunia, alam kubur, dan akhirat,
Kembali ke Al-Quran. La roiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Ay la syak wala syakka biwajhin minal wujuh. Tidak ada sama sekali keraguan dari segala sisi. Tidak ada sama sekali keraguan dari segala sisi. Tidak ada lagi. Iya. Wa nafyur raib anhu yastalzimu diddam. Dan dinafikan tidak ada keraguan, maksudnya dibilang tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Ini mengharuskan penetapan lawannya. Ketika kita katakan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan, berarti menetapkan lawannya. Apa itu maksudnya lawannya? Kata beliau, it diddur roibi wasyakki al-yakin. Karena lawan dari keraguan dan kebimbangan adalah keyakinan. Jadi gini, maksudnya Allah ingin katakan kepada kita, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Berarti semua yang ada di dalamnya adalah apa? Keyakinan. Perintahnya adalah keyakinan, larangannya adalah keyakinan. Bahkan kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah apa? Keyakinan. Tidak ada yang dusta dalam Al-Quran. Tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijelaskan. Kalau ada orang bilang agama masih kurang, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW masih kurang, ini adalah mencacati Al-Quran. Karena Al-Quran semuanya keyakinan, semuanya telah ada, semuanya telah disebutkan di dalamnya, ditahu dan diketahui oleh orang yang mengetahuinya, dan tidak ditahu oleh orang yang bodoh terhadapnya, yang tidak belajar dan tidak mengkaji Al-Quran. Maka kata Allah rahmatullah, fahadal kitabu, maka kitab ini yaitu Al-Quran, mustamilun ala ilmil yakin, tercakup di dalamnya ilmu-ilmu yakin. Al-muzilu lisyak warraib, yang menghilangkan keraguan dan kebimbangan. Kalau antum lagi bimbang, lagi bingung, maka kembali kepada Al-Quran. Itu akan hilang itu. Akan hilang itu. Iya. Bahkan kalau antum lupa, baca Al-Quran. Wadkur rabbaka idza nasit. Ingat Rabbmu kalau kamu lupa. Ingat Rabbmu kalau kamu apa? Lupa. Kan dalam Al-Quran itu tadi, di dalamnya terdapat ilmu yakin yang menghilangkan keraguan. Wahadihi qaidah mufidah. Ini kaidah yang sangat berfaedah sekali ya, kata beliau. Yaitu kaidah gini. Ketika dikatakan tidak ada keraguan, menetapkan lawannya. Ini harus antum pahami ini. Ini adalah kaidah yang sangat berfaedah. Anan nafyal maksud bihi al-madah. Bahwasannya penafian di sini yaitu tidak ada keraguan, yang diinginkan dengannya adalah pujian. Ketika kita katakan ini kita tidak ada keraguan padanya, berarti ini adalah pujian terhadap kalam Allah. Ini adalah pujian terhadap Al-Quran. Ini adalah pujian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La budda ayyakuna mutadamminan lididdih. Harus ada terkandung di dalamnya lawannya. Itu ketika kita katakan tidak ada keraguan, berarti semuanya apa? Yakin. Harus kita tetapkan itu. Tidak boleh dibilang saja, antum bilang tidak ada keraguan tanpa ditetapkan apa? Lawannya itu apa? Keyakinan. Harus lanjut. Tidak ada keraguan karena sempurnanya keyakinan yang ada dalam Al-Quran. Harus begitu. Kenapa? Wahwal kamal, itu baru sempurna. Sama dengan begini. La yadlimu rabbuka ahada. Ini ayat, perhatikan maknanya. Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. Tidak boleh hanya bilang Rabb tidak dolim. Harus tetapkan lawannya. Karena kesempurnaan adilnya Allah. Antum bisa paham ini? Jadi harus antum tetapkan apa? Lawannya. Kalau dalam istilah ulama usul, kalau istilah ulama tafsir kan begini. Kalau dinafikan berarti tetapkan lawan yang sempurna. Kalau di ulama usul, mereka katakan mafhum mukhalafahnya. Pemahaman kebalikannya. Kalau tidak ada keraguan, berarti pemahaman kebalikannya apa?
sempurnanya keyakinan yang ada dalam Al-Quran. Ini Masya Allah. Li'anna Nabi Adamun. Karena kalau hanya sekedar dinafikan, ditiadakan, itu tidak ada. Kalau dibilang la raib, itu kan tidak ada. Tidak ada. Wal adamul mahdu la madha fiha. Dan ketidakadaan yang murni tanpa ada ditetapkan lawannya, itu tidak ada pujiannya. Itu tidak ada apa? Pujiannya. Jadi ketika kita katakan la raib, sempurnanya keyakinan dalam Al-Quran tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Lanjut. فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال هدى للمتقين والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة وقال هدى وحذف المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, kan tadi kan dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini untuk pertemuan ini kita selesaikan ini sampai di situ. Hudan lil muttaqin ayat kedua. Kata beliau rahimahullah, falamma istamala 'alal yakin. Tatkala Alkitab ini, Al-Quran ini tercakup di dalamnya semua yang yakin. Wa kanatil hidayah la tahsulu illa bil yakin. Dan adalah yang namanya hidayah itu tidak akan ada kecuali dengan yakin. Antum coba perhatikan. Setiap orang yang tidak dapat hidayah dari Allah itu karena belum adanya keyakinan terhadap apa yang dia tempuh. Tapi kapan orang sudah dapat hidayah dari Allah, apapun yang dikasih tahu, apapun yang ada dalam ayat Al-Quran atau dalam hadits Nabi, itu langsung diamalkan. Dia yakini, walaupun orang mencelanya, walaupun orang berkata kepadanya, ini karena adanya apa? Yakin. Itu kan sudah dimaklumi itu. Kalau tidak ada keyakinan, tidak ada hidayah. Maka, tatkala Al-Quran ini tercakup di dalamnya yakin, dan hidayah tidak akan mungkin ada kecuali dengan keyakinan, maka Allah berfirman, hudan lil muttaqin. Karena Al-Quran ini la raiba fi, Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan padanya, karena dia adalah isinya semua tentang keyakinan, maka itu menjadi petunjuk. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, maksudnya mengambil manfaat dengannya. Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh makhluk, sebenarnya kan begitu. Tapi yang mengambil manfaat dengan Al-Quran adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Wal huda, apa itu makna huda? Kan Allah katakan apa? Hudan, sebagai petunjuk. Apa artinya huda? Kata beliau, ma tahsulu bihil hidayah minad dolalah wasyubah. Apa yang akan terhasilkan dengannya, yaitu dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan petunjuk dari kesesatan dan syubhat. Paham kan? Iya. Kalau antum ragu akan sesuatu berupa kesesatan ataupun syubhat, baca Al-Quran. Antum langsung pastikan itu. Ini tidak benar. Ini kesesatan. Ini syubhat isinya. Ini kerancuan. Tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak menerima syubhat. Al-Quran itu adalah apa? Ya, yakin, pasti. Iya. Itulah petunjuk. Wa ma bihil hidayah ila sulukit turukin nafi'ah. Dan apa yang ada dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk untuk menempuh jalan-jalan yang bermanfaat. Kan ada disebutkan di surah Al-Fatihah kan, hidayah itu ada dua, hidayah ila thoriq wa hidayah fit thoriq.
Ada hidayah untuk menempuh jalan. Kita kenal Islam, itu sudah hidayah. Kemudian yang kedua, ada hidayah fit thoriq, hidayah dalam jalan Islam. Kan tidak semua orang yang Islam dapat hidayah untuk kenal Islam dengan baik dan mengamalkannya. Maka hidayah yang kita minta itu dua. Hidayah untuk kenal Islam dan hidayah untuk mengamalkan apa? Islam. Makanya di sini beliau jelaskan. Coba antum perhatikan apa yang beliau jelaskan. Hidayah dengannya kita bisa mengenal yang benar dari yang sesat. Kemudian yang kedua, hidayah untuk menempuh jalan yang benar ini. Hidayah untuk menempuh jalan yang benar ini. Wa qala hudan. Kemudian beliau bilang, Allah berfirman hudan, petunjuk. Petunjuk dalam hal apa? Allah tidak bilang. Beliau bilang wahatful ma'mul, dihilangkan ma'mulnya. Tahu ma'mulnya? Cuman Allah sebutkan ini Al-Quran sebagai petunjuk. Allah tidak bilang petunjuk untuk ini, petunjuk dalam hal ini, atau dibilang misalnya petunjuk dalam tauhid, atau cuma dibilang petunjuk dalam fikih muamalah bersama manusia. Tidak disebutkan. Apa faedahnya? Dihilangkan itu untuk apa? Kata beliau, falam yakul hudan lil maslahatil fulaniyah. Allah tidak katakan ini petunjuk untuk maslahat si fulan. Wala li syai'il fulani. Tidak pula Allah katakan untuk sesuatu dari si fulan. Untuk apa? Kenapa begitu? Li iradatil umum, supaya umum. Al-Quran ini petunjuk dalam seluruh maslahat kita. Ini sesuai dengan ayat yang lain. Apa ayat terkait dengan Nabi kita diutus? Siapa yang ingat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutus kamu kecuali rahmat untuk alam semesta. Berarti kan petunjuk untuk semuanya. Tidak disebutkan petunjuk untuk apa? Li iradatil umum, supaya maknanya itu umum. Antum mau cari petunjuk untuk apa? Lihat Quran. Baca Al-Quran. Baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita inginkan ada di dalamnya. Wa annahu hudan li jami'i masalihid darain. Masya Allah. Bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk untuk kebaikan dua negeri. Negeri apa itu? Negeri dunia dan negeri akhirat. Antum mau petunjuk dunia? Baca Al-Quran. Ada 114 surat. Baca Al-Quran. Antum mau dapat petunjuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ke negeri akhirat? Apa yang harus antum lakukan? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Iya, ini keunggulan dari baca Al-Quran. Kan itu adalah petunjuk untuk segala permasalahan kita di dua negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat. Fahuwa mursyidun lil ibad fil masailul usuliyah. Dialah Al-Quran yang akan memberikan petunjuk kepada hamba di dalam masalah-masalah pokok. Wal furu'iyah, dan masalah-masalah cabang. Bukan hanya masalah pokok saja. Bukan hanya masalah-masalah besar. Tapi sampai masalah-masalah kecil itu dituntun dalam Al-Quran. Wa mubayyinul lil haqqi minal batil, menjelaskan yang hak dan niat dari yang batil. Kalau ada kebatilan, sudah dijelaskan Al-Quran, dalam Al-Quran kalau itu adalah batil. Kalau ada yang benar, itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran kalau itu adalah hak. Was-sahih minad dhaif, bahkan Al-Quran tidak telah menjelaskan mana yang sah, mana yang benar, mana yang tidak benar. Wa mubayyinun lahum kaifa yaslukuna turuq. Masya Allah, an-nafi'ah. Dan Al-Quran menjelaskan bagaimana cara kita menempuh jalan yang bermanfaat. Lahum, untuk mereka, fi dunyahum wa ukhrahum, di dunia mereka dan akhirat mereka. Al-Quran telah menjelaskan semuanya. Antum mau cari jalan yang bermanfaat untuk antum di kehidupan dunia ini, demikian pula ketika antum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup antum. Iya, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup antum.
Kemudian kita lanjut lagi. وقال مؤلف رحمه الله وقال في موضع آخر هدى للناس فعمم وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر karena dihilangkan alifnya itu. Kan asalnya ata, kemudian waw jamaah hilang alifnya karena ketemu dua sukun. Atau. Wa ammal muttaquna alladzina atau bisababi al-akbari li husulil hidayati wa huwa at-taqwa allati haqiqatuha ittikhadu ma yaqi sakhatallahu wa adabahu sakhatallahi wa adabahu biimtithali awamiri bimtithali awamirihi wajtinabin nawahi fahtadu bihi wantifa'u ghayatal intifa'i qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. Masya Allah. Baik, kita sampai di situ dulu. Kata penulis rahimahullah, wa qala fi mawdi'in akhar. Allah berfirman di tempat yang lain, yaitu di ayat yang lain. Hudan linnas. Di sini kan dibilang hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa. Tapi di tempat lain hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Gimana itu? Fa'ammama, maka Allah umumkan. Kalau tadi Al-Quran adalah petunjuk khusus untuk orang yang bertakwa. Sementara di ayat yang lain Allah katakan hudan linnas, petunjuk untuk manusia yang bertakwa dan yang tidaknya. Allah umumkan. Kenapa ini? Apa maknanya? Apa faedahnya? Beliau akan sebutkan sebentar. Wa fi hadzal maudi, di tempat ini dan selainnya hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Apa bedanya? Beliau jelaskan, li'annahu fi nafsihi hudan li jami'il khalq. Karena Al-Qur'an pada hakikatnya itu petunjuk sebenarnya untuk setiap makhluk. Ana, antum, iya, bahkan orang-orang yang paling jahat pun itu Al-Quran sebagai petunjuknya. Tapi yang masalahnya kata beliau, fal ashqiya'u lam yarfa'u bihi ra'sa. Tapi orang-orang yang merugi, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sesat, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau mengangkat kepalanya. Maksudnya tidak mau mempelajari apa? Al-Quran. Iya. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang belajar dan petunjuk bagi orang yang tidak belajar. Cuma bedanya apa? Mereka tidak mau belajar. Mereka tidak mau belajar. Walam yakbalu hudallah. Mereka tidak menerima petunjuk Allah. Faqamat alaihim bihil hujjah. Maka tegak hujah atas mereka. Ini Al-Quran sudah ada, tapi kalian tidak mau belajar. Maka petunjuk bagi mereka dalam artian apa? Tegak hujah kepada mereka. Dia walam yantafi'u bihi lisyaqaihim. Mereka tidak mengambil manfaat dengannya karena sengsaranya mereka, karena sesatnya mereka. Adapun orang-orang yang bertakwa yang melakukan sebab-sebab yang besar di dalam mendapatkan hidayah, yaitu dia takwa hakikatnya mengambil apa yang melindungi dari murka Allah dan adabnya. Takwa itu kita menjadikan sebab, mengambil sebab, menempuh sebab yang bisa melindungi kita dari murka Allah dan adab Allah dengan melakukan berbagai macam perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Fahtadau bih, maka mereka berpetunjuk dengan Al-Quran.
wantafa'u ghayatal intifa, dan mereka mengambil manfaat dengan Al-Quran dengan sebesar-besarnya manfaat. Ini Masya Allah orang yang bertakwa. Makanya dibilang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, karena mereka lah yang mengambil manfaat dengan Al-Quran. Hanya orang yang punya ketakwaan dalam hati yang bisa mengambil manfaat dengan apa? Al-Quran. Makanya kata Allah, kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk kalian furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil, antara yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, orang yang bertakwa itu selalu diarahkan oleh Allah, selalu diarahkan oleh Allah, selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, fal muttaquna humul muntafi'una bil ayatil qur'aniyah. Maka orang-orang yang bertakwalah yang mengambil manfaat dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini Al-Quran yang isinya 30 juz, 114 surat di dalam Al-Quran, ya. Itu yang mengambil manfaatnya hanya orang yang bertakwa saja. Orang yang di dalam hatinya ada apa? Ketakwaan. Demikian pula wal ayatul kauniyah. Ayat kauniyah, atau ayat kauniyah, ini alam semesta. Hanya orang yang bertakwalah yang bisa memandang adanya langit ini mengharuskan kita beribadah kepada Allah. Bahkan kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Dengan melihat ini kita, badan kita seperti ini. Anggaplah kita melihat hidung kita. Bagaimana ini kalau hidung kita menghadap ke atas? Iya. Apa yang terjadi? Dengan melihat hidung kita sempurna seperti ini baru hidung. Belum lagi mata, belum lagi telinga, belum lagi badan kita ini susunannya rapi. Ya, fi ahsani taqwim. Kata Allah di dalam surat yang lain, di ayat yang lain, berada di susunan yang paling bagus, paling rapi, paling indah. Sejelek apapun orang, itu pasti Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Ini pada diri saja kita ini saja ada pelajaran untuk kita. Tapi ingat, yang bisa mengambil manfaat dari ayat kauniyah ini, alam semesta ini, dan kita semua ini adalah alam, hanya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak ada ketakwaan dalam hatinya, tidak mungkin mengambil manfaat lewat ayat, apakah ayat Quran ataupun ayat kauniyah, ini tidak bermanfaat untuk mereka. Ini Masya Allah penegasan dari penulis rahimallahu ta'ala, tentunya ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Kita cukupkan, insyaallah ta'ala kita lanjutkan lagi di pertemuan besok dengan membaca selanjutnya dari tafsir beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita ambil di pagi hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.